Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita akan mendengarkan renungan harian pada hari Kamis tanggal 22 Desember tahun 2022 dalam Wahyu pasal 22 ayat 6 sampai ayat yang ke-7 bersama saya Pendeta Trisepti Aditya. Sebelum saya membacakan firman Tuhan bagi kita semua, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami boleh dibangunkan dengan keadaan yang baik. Kami pun percaya itu semua karena Tuhan sangat mengasihi hidup kami. Kembali pada pagi hari ini kami semua akan mendengarkan firman Tuhan di dalam renungan harian ini. Berkati kami masing-masing Tuhan agar apa yang kami dengarkan ini dapat menjadi bekal dalam kami melangkah dan berjuang di dalam hidup ini. Dengan kuasa-Mu pula hamba-Mu memohon agar firman-Mu ini boleh kami dengarkan dan juga menjadi perjuangan-perjuangan yang baik hingga hidup kami taat dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu memohon kuasa Roh Kudus Tuhan, biarlah firman-Mu ini berkenan dan menjadi berkat di hadapan umat-Mu. Amin. Wahyu pasal 22 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7 dengan perikop kedatangan Tuhan Yesus. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Dan Tuhan, Allah yang memberi roh kepada para nabi, telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita boleh bersyukur pada saat ini. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal dan pula kita akan memasuki tahun yang baru. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab karena kasih dan anugerahnya pula kita sampai saat ini tetap diberikan napas dan kehidupan. Berbicara tentang kedatangan Tuhan Bapak Ibu, tentu semua orang senang, apalagi ada janji yang ditepati tentu akan memberikan kebahagiaan bagi semua orang dan juga akan memberi kebahagiaan tersendiri setelah sekian lamanya kita menanti janji tersebut, dan itu hanya dapat dirasakan, dialami bagi mereka yang tentu setia dalam masa-masa penantian
akan janji tersebut. Terkadang Bapak Ibu kalau berbicara tentang janji, ada orang-orang yang tentu tidak sabar agar terpenuhnya kata janji. Dan terkadang juga dalam kita menantikan janji itu, ada orang-orang juga yang bosan. Ada orang-orang yang jenuh, maka hal apapun tidak akan menggoyahkan keyakinan kita terhadap pemenuhan dari janji tersebut ketika kita punya pegangan yang kuat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Yohanes menerima wahyu dari Tuhan, di mana pada saat itu tentang janji dari Tuhan Yesus saat Dia datang kembali. Isinya adalah bahwa mereka yang bertahan sampai akhir tentu adalah orang-orang yang akan berbahagia. Dan ini pula bukan hanya sekedar kata-kata yang disampaikan kepada Rasul Yohanes sehingga orang banyak itu ragu, atau kalau kita berkata saya ragu mendengarkannya. Dan tentu juga janji ini pasti tepat, pasti benar. Kenapa demikian? Karena dikatakan kalau kita melihat firman Tuhan ini secara lengkap, kata-kata ini telah diulang-ulang dan disampaikan melalui Roh Allah kepada para nabi. Artinya bukan baru sekarang ini saja disampaikan, tetapi generasi telah berganti generasi dan hambatan tidak pernah berhenti, tapi janji kebahagiaan itu tetap berlaku. Roh Allah juga memberi perkataan-perkataan atau janji ini kepada malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus akan terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang-orang percaya, sebagai keluarga Kristen, pada saat ini kita pun selalu diingatkan bahwa janji Tuhan adalah perkataan yang tepat dan juga benar. Hingga kita dipanggil untuk meyakini dengan teguh tentang perkataan janji Tuhan tersebut. Ketika kita memegang teguh perkataan dan janji Tuhan, tentu itu menjadi komitmen yang kuat dalam kehidupan kita secara pribadi sebagai orang yang percaya. Dan selain itu kita pun yakin bahwa ketika kita mengingat dan bertahan sesuai janji
sesuai dengan hidup kita, hidup yang penuh dengan kebenaran, hidup yang penuh dengan kekudusan yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita sampai pada pemenuhan janjinya. Maka perlu bagi kita untuk terus belajar merenungkan firman Tuhan hingga kita pun mengerti akan sabda dari kebenaran untuk kita jalani. Oleh karena itu, kita pun akan berbahagia ketika kita adalah orang-orang yang menuruti, yang mengikuti perkataan-perkataan tersebut. Hidup benar, hidup kudus, maka janjinya pun akan dinyatakan kepada orang yang bertahan sampai akhir. Biarlah melalui firman Tuhan pada saat ini kita adalah orang-orang yang senantiasa diberkati dalam jalan kebenaran yang Tuhan nyatakan bagi kita sekalian. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu dalam hidup kami masing-masing. Tuhan, kami memohon agar kami selalu teguh memegang janji-janji-Mu. Bentuklah kami pribadi lepas pribadi, agar hal tersebut menjadi komitmen yang kuat dalam hidup kami, dalam kehidupan keluarga kami, untuk selalu setia mengikuti Engkau dalam kehidupan ini. Dan sampai saat ini Tuhan, Engkau pun tetap memberikan kami kekuatan, rasa syukur bahwa kami pun percaya bahwa hidup kami ini adalah hidup yang tetap setia dan bertahan dalam kebenaran dan kekudusan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Kami pun pada saat ini menaikkan syukur kami kepadamu bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang boleh mendengarkan renungan harian pada saat ini. Kami meluangkan waktu kami untuk mendengarkan firman-Mu tersebut. Biarlah kami boleh melakukannya di dalam hidup kami masing-masing ya Tuhan. Dan mampukan kami pula boleh hidup sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang ada di Hagai Kohong pada saat ini. Mari Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau pula memberkati jemaat Tuhan dan pelayanan Tuhan yang ada di sana. Berkati setiap harapan dan perjuangan serta pelayanan mereka. Engkau pula mencukupkan segala sesuatu di dalam kehidupan mereka masing-masing. Berikan mereka hikmat, bahkan berikan mereka kesabaran dan kekuatan dalam melangkah dan berjuang di dalam kehidupan ini. Kesehatan, kekuatan, akal budi dan pengertian pula Tuhan selalu tambahkan bagi mereka.
hingga mereka pun tetap taat dan yakin bahwa Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Terima kasih Tuhan, kami pula berdoa bagi kami semua, baik kami yang menyampaikan firman Tuhan dan kami juga yang menjadi pendengar firman-Mu dan pelaku firman-Mu. Kami pula percaya bahwa firman ini boleh menuntun kami menjadi pribadi-pribadi yang boleh hidup benar dalam perkataan, dalam tingkah laku kami. Mampukan kami pula bersyukur kepadamu di dalam keadaan apapun. Dan kami pun boleh sesuai dengan kehendak-Mu untuk bertekun melakukan yang baik bagi kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pula berdoa untuk kepemerintahan Kabupaten Murung Raya. Pada saat ini, Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan jajaran-jajaran kepemerintahan sampai ke desa-desa. Kami percaya mereka pula dimampukan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Biarlah di dalam tugas dan tanggung jawab mereka terus memberikan arti bagi warga dan masyarakat yang ada di Kabupaten Murung Raya ini. Mereka boleh bertanggung jawab dalam tugas mereka masing-masing ya Tuhan. Dan kami pula percaya Engkau tetap memberikan kesehatan, kekuatan di dalam mereka boleh memimpin, di dalam mereka boleh melakukan dan melayani masyarakat dengan setulus hati. Kau berikan juga umur yang panjang dan mereka pun percaya bahwa Tuhan Yesus memberkati masing-masing kehidupan Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan jajaran para pemimpin yang ada. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami semua boleh hidup di dalam kasih-Mu. Kau berkati kami, Engkau gerakkan hati kami untuk terus datang, untuk menyembah kepada Tuhan. Di dalam dan oleh Yesus kami yakin dan percaya Tuhan memberkati warga jemaat Tuhan yang ada di Hagai Kohong. Kami semua yang mendengarkan firman Tuhan saat ini pula untuk tetap dalam kasih-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.